Kebakaran di Jalan Pulau Panjang, belakang fotokopi. 26 bangunan rumah semi permanen di Jalan Pulau Panjang, Berau, Kalimantan Timur terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Warga penghuni rumah hanya bisa pasrah menyaksikan rumahnya hangus dilalap si jago merah. Warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Selain menghanguskan 26 rumah kontrakan, 1 sepeda motor juga hangus terbakar. Tadi itu waktu jam 9-an lah, itu didobrak sama orang. Langsung dicari keluar kan karena tidur. Tapi api itu sudah ada di atas sana, di atas bangunan itu. Oh, apinya mulai dari mana? Dari belakang. Oh, dari belakang, lantai 2 atau di bawah? Aku lihat tapi sudah tinggi ya. Langsung Iya. tiba-tiba. Iya. Karena keluar sudah apa yang di belakang itu sudah. Ada suara ledakan nggak? Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah detik-detik evakuasi minibus yang terjatuh di aliran kali di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis karena tingkat kesulitan yang tinggi. Petugas melibatkan mobil khusus untuk mengangkat badan mobil dari dasar kali. Evakuasi minibus ini berlangsung selama 1 jam. Karena untuk kendaraan kan tadi ada di kali dan relatif dalam. Untuk derek yang kecil yang pakai seling, tali nggak kuat. Jadi memang kita punya alat ini. Proses evakuasi minibus menarik perhatian warga dan sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Sebelumnya, sebuah minibus yang berpenumpang 3 orang terjun ke kali di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Kecelakaan dipicu sopir mengantuk saat berkendara. 3 penumpang termasuk sopir terluka akibat benturan. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Belasan kios pedagang pasar tradisional di Sido, Bandung, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang hingga merambat ke kios lainnya. Banyaknya kios yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tak hanya membakar kios, sejumlah barang dagangan milik pedagang juga ikut hangus terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan 2 pengedar narkoba di Jalan Buton, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Polisi berulang kali meminta kedua tersangka berhenti, namun tak digubris meski ban mobil telah kempis ditembak polisi. Akibat terus dikejar, mobil pelaku akhirnya terguling di tepi jalan. Kedua tersangka inisial NAZ dan RIS kemudian menyerah setelah dikepung oleh polisi bersenjata lengkap. Bersama tersangka, polisi menyita 20 kg sabu yang akan dibawa ke PD Aceh. Untuk sementara, para tersangka bersama barang bukti ditahan di Mapolda Riau guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara bandar besar narkoba berinisial AL masih dalam pengejaran polisi. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI dan personel SAR berhasil mengevakuasi 7 korban selamat pesawat Susi Air yang jatuh. Evakuasi melibatkan helikopter milik TNI. Usai tiba di Bandar Moses Kilangin Timika, 5 korban langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan ambulans untuk mendapat perawatan medis. Sementara pilot pesawat yang merupakan warga negara asing mengalami cedera kaki kiri yang cukup parah. Selain itu, 2 korban selamat dievakuasi ke kampung halaman mereka di Duma.
Sebelumnya, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, informasi lost contact telah didapat Tower Bandara Moses Kilangin Timika. Pesawat Susi Air PKB VM take off dari Timika pukul 5.34 waktu Indonesia Timur dengan penumpang 7 orang dan dijadwalkan tiba di Timika kembali sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pemirsa, 8 orang warga menjadi korban pembacokan pria tidak dikenal di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa saat secara membabi buta menyerang warga di pinggir jalan. Pas ya. Inilah video amatir saat orang yang diduga mengalami gangguan jiwa menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di beberapa ruas jalan Kota Mobagu. Saat melakukan aksi brutalnya, pelaku menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 8 korban mengalami luka dalam penanganan medis oleh pihak RSUD Kota Mobagu. Hampir sebagian besar korban mengalami luka bacokan di bagian tangan dan kepala. Korban kurang lebih 6-8 orang yang di rumah sakit. Dan alhamdulillah saat ini korban sudah dalam penanganan semua. Untuk sementara tercatat 8 orang. Dan pelaku juga sementara dalam penanganan medis. Namun untuk lain-lainnya terkait dengan motif apa kami masih dalam penanganan medis dari korban karena belum bisa tersangka karena kami belum bisa. Sementara pelaku juga mengalami sejumlah luka akibat mendapat perlawanan dari warga saat melancarkan aksinya. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penyerangan tersebut. Seperti apa kondisi terkini 12 orang yang menjadi korban pembacokan ODGJ? Kami sudah terhubung dengan Dr. Vera Maria Jacobs, Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Selamat malam, Dok. Selamat sore, Dr. Vera. Ya, selamat sore menjelang malam. Dr. Vera, hingga kini masih ada berapa korban yang dirawat di rumah sakit? Izin untuk memberikan informasi bahwa total semua yang dirawat di RSUD Kota Mobagu itu ada 12 orang. Itu 11 adalah korban dan 1 adalah pelaku atau tersangka. Jadi totalnya memang 12 orang pasien yang dirawat di RSUD Kota Mobagu. Untuk kondisi terupdate saat ini ada 8 orang korban yang sudah bisa dirawat jalan, dan untuk 3 orang korban itu kita rawat inapkan. Tapi tadi ada 1 pasien anak yang sudah kami rujuk ke RSUD Prof. RD Kando Malalaya untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Untuk 2 pasien itu sendiri ada di ruangan perawatan dahlia dan sedang kami lakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah kami. Dan untuk tersangka sendiri atau pelaku itu tadi jam 13.34 WITA waktu Indonesia bagian Kota Mobagu itu sudah dirujuk ke RSUD Prof. RD Kando Malalaya. Baik, Dr. Vera, untuk 3 pasien yang masih menjalani perawatan, 1 anak disebut dirujuk, seperti apa kondisinya dan di bagian mana mereka terkena tusukan? Jadi untuk anak ini sendiri yang mengalami luka robek bagian frontal, itu bagian jidat di sini, Ibu. Kemudian dirujuk ke RSUD Prof. Kando supaya mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Kondisinya aman, stabil, dan sudah ditangani oleh RSUD Kota Mobagu. Dan untuk 2 pasien itu sendiri kondisinya stabil, yang tersisa di RSUD Kota Mobagu itu ada 2 pasien, itu luka bagian belakang, leher belakang, dan juga luka bagian kepala belakang, serta ada 1 pasien yang mengalami luka sayatan di bagian tangan kanan. Baik, Dr. Vera, untuk pelaku sendiri seperti apa kondisinya? Terima kasih. Untuk pelaku sendiri sampai jam 13.34 tadi dalam keadaan sadar, kompos mentis dalam pengertian untuk medis. Pasien dirujuk dengan tekanan darah yang aman, 110/90, kemudian saturasi oksigen juga aman.
Jadi pasien dirujuk pun dan sampai jam 17.04 sudah sampai di RSUP Prof. RD Kando Malalayan dalam keadaan kesadaran baik, tapi dalam observasi pihak medis yang ada di sana. Baik, Dokter Vera, disebutkan pelaku adalah ODGJ. Seperti apa perilakunya ketika di rumah sakit, Dok? Terima kasih untuk dalam penanganan kami di RSUD Kota Pekanbaru dalam perawatan dari malam hari dia di asesmen di kami sampai tadi siang jam 13.34. Memang untuk tersangka atau pelaku sendiri mempunyai ada halusinasi audio. Jadi dia merasa bahwa ada yang mengatakan bahwa saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya harus membenci dia, membenci ini. Baik, jadi pelaku ini mengalami halusinasi audio, seakan-akan ada yang membisikkan bahwa ia harus menusuk sejumlah orang gitu ya, Dok ya? Ya, seperti itu. Dan kemudian dia juga disorientasi tempat, artinya dia masih tidak tahu ini di mana atau seperti apa, tapi hilang dan timbul seperti itu. Dalam observasi kami 1x24 jam itu seperti itu. Tapi memang kami sebagai pihak medis menganjurkan pasien untuk ke RSUP Prof. Kando untuk mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Baik, terima kasih Dr. Vera Maria Jacob, Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Kota Mobagu. Selamat bertugas, selamat malam, Dok. Pemirsa, keluarga Buya Arazi Hashim mengaku ikhlas atas kepergian anak balitanya dan tidak akan melaporkan pemilik senjata api. Putra kedua mereka meninggal dunia karena tidak sengaja tertembak oleh kakaknya saat sedang memainkan senjata api milik polisi. Tangis ulama Buya Arazi Hashim dan istrinya Eli Ermawati pecah menyaksikan jasad buah hatinya yang masih berusia 3 tahun, Hushaim Syah Wali Arazi, dibungkus kain jenazah. Putra kedua mereka tak sengaja tertembak oleh kakaknya saat sedang memainkan senjata api milik polisi. Kemudian jenazah dibawa ke pemakaman tak jauh dari rumah mereka untuk dikebumikan. Sementara itu, pasca peristiwa yang menewaskan korban, keluarga mengaku ikhlas dan tak akan melaporkan polisi pemilik senjata api. Dari pihak keluarga kemarin sudah mengikhlaskan dan menyatakan bahwa tidak menuntut di kemudian hari, dan pihak keluarga menyatakan juga bahwa itu merupakan kecelakaan dan tidak akan melanjutkan perkara di wilayah hukum Polres Tuban karena terjadinya perkara tersebut di Polres Tuban. Peristiwa bermula saat pengawal Buya Arazi yang merupakan anggota polisi sholat zuhur di masjid dekat rumah Buya Arazi. Pengawal tersebut meletakkan senjata apinya di rumah Buya Arazi. Tak disangka, anak pertama Buya Arazi yang masih berusia 5 tahun mampu menjangkau senpi dan mengutak-atik senpi. Kemudian tanpa sengaja, senjata api menembak adiknya yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Pemirsa, proses evakuasi orangutan berbobot 88 kg berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.